Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa kita semuanya diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehat iman kita, sehat akidah kita, sehat pikiran kita, dan tentu sehat badan kita. Dan Allah tetapkan kita semuanya di jalan istiqomah fil mahabbati, istiqomah di dalam kecintaan terhadap para ulama, baik itu ulama dari kalangan ulama Nusantara, ulama asli Indonesia, ataupun ulama yang dari kalangan para habaib, yaitu dari kalangan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok-kelompok mereka para penolak nasab habaib di Nusantara ini, ya, yang saat ini masih belum juga menunjukkan lelahnya. Mereka masih terus semangat mengkampanyekan perihal tentang pembatalan ataupun tidak tersambungnya nasab habaib yang ada di Nusantara ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sudah banyak dibantah secara ilmiah, secara dalil, secara historis sejarah dari para ulama, para ustadz, para kiai, tetapi mereka tetap merasa bahwa apa yang mereka yakini itu adalah kebenaran, dan bahkan siapapun yang menolak penelitian mereka, menolak pendapat mereka, dianggap sebagai budak Ba'alawi. Siapapun yang tidak setuju dengan pendapat mereka, tidak mendukung mereka, dianggap sudah menjadi budaknya Ba'alawi. Akan tetapi biarlah, itu hak mereka, terserah mereka mau ngomong apa. Akan tetapi ada yang menarik. Al-Fakir dalam konten kali ini ingin menanggapi tentang ajakan mereka. Mereka selalu gembar-gembor untuk mengajak kepada warga Nahdliyin. Mereka mengatakan sudah saatnya warga NU, warga Nahdliyin kembali kepada ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh ulama-ulama NU, ulama-ulama Nusantara. Tinggalkan majelis-majelis para habaib, karena selama ini kita ditipu. Selama ini umat Islam di Indonesia ini, khususnya warga Nahdliyin, telah ditipu oleh para habaib, ya. Jadi sudah saatnya kembali kepada ajaran NU. Maka saya tanggapi, baik, saya sangat setuju, ya. Jadi Al-Fakir di sini tidak sedang menceramai ataupun menasihati para ulamanya, tidak. Para ulama mereka sudah sangat alim, dan Al-Fakir justru selama ini menjadi pengikut ataupun selalu menunggu fatwa daripada ulama-ulama sepuh dari NU. Akan tetapi Al-Fakir mengajak kepada para Nahdliyin, ya, seperti saya ini kan bukan pengurus NU, bukan ulama, bukan kiai, tapi orang-orang awam yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ya, bisa dikatakan warga Nahdliyin. Benar kata mereka bahwa kita harus kembali kepada ajaran NU. Di antaranya ajaran NU adalah ajaran yang dibawa oleh para ulama-ulama pendiri NU. Di antaranya adalah Al-Mu'assis atau pencetus, pendiri daripada Jam'iyatul A'dham Nahdlatul Ulama, yaitu beliau Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau mengajarkan melalui tulisan beliau yang diabadikan, pikiran-pikiran beliau, ajaran-ajaran beliau, nasihat-nasihat beliau dituangkan di dalam kitab beliau yang bernama Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ini kitabnya. Kitab ini dikarang dan ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri NU, pencetus NU. Sehingga kalau kita benar-benar ingin kembali kepada ajaran NU, saya sangat setuju ajakan mereka.
Tapi kalau ajakan mereka untuk membenci para habaib, untuk memusuhi para habaib, untuk mencaci maki, menghina, merendahkan para habaib, saya mengajak kepada warga Nahdien, teman-teman saya yang sama-sama pernah ngaji, pernah mondok, abaikan mereka, jangan dengarkan mereka. Tetapi kalau mereka mengajak untuk kembali kepada ajaran NU, kita sepakat, ya, kita sepakat. Dan diantaranya daripada ajaran Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari adalah mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kecintaan kita terhadap Kanjeng Nabi adalah dengan tidak menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab beliau pada halaman yang ke-10 dalam bab Faslun fi wujubi mahabbatihi alaihi salatu wassalam, tentang kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai Kanjeng Nabi. Di dalam tulisan beliau ada qauluhu begini, bisaratun fi sawabi man ahabban nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisaratun ay hada utawi kiki bisarah. Bisarah itu berbunga, kabar gembira atau sesuatu yang menyenangkan. Fi sawabi man ing dalem ganjarane, ing dalem nerangake ganjarane wong ahabba kang demen cinta sapa man annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini menerangkan dalam qauluhunya, kata mu'alif kitab ini yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan bahwa ada bisaroh ataupun kabar gembira ataupun sesuatu yang menyenangkan yang dijanjikan tentang pahala bagi orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini warawa lan wis ngriwayatake sapa Anasun sahabat Anas radhiyallahu anhu ne anna rajulan stune ana wong lanang iku ata teko sapa rajul teko annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila di dalam riwayatan yang lain bahwa posisi Kanjeng Nabi saat itu sedang berkhutbah. Kemudian faqala, kemudian si rajul ini mengatakan begini, mata sa'ah ya Rasulullah, mata iku ing dalam kapan as-saatu utawi dino kiamat. Kapan kiamat itu tiba ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ola mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi, ma'adatta laha, ma'adatta ono ta wis nyawesake sira laha krana arai dino kiamat. Ya. Apakah kamu sudah mempersiapkan itu untuk menyambut datangnya hari kiamat? Ola mongko jawab sapa rajul, ma'adattu ora nyawesake ingsun laha krana arai saah, krana arai dino kiamat. Ora nyawesake min kasir salatin, saking akeh salat, wala saumin lan ora poso, wala sedekah lan ora sedekah. Walakini tetapi ini utawi ingsun iku ahabbu demen sapa ingsun Allah ing Allah wa rasulahu lan utusan Allah. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki persiapan apapun seperti banyaknya salat, puasa dan sedekah, tetapi kami memiliki kecintaan kepada Allah dan utusannya. Qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta, anta utawi sira iku ma'aman bakal sartani wong ahbabta kang demen sapa sira. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya kamu kelak akan beserta orang yang kamu cintai. Itu jawaban Rasulullah. Maka diriwayatkan siapa laki-laki itu, warajulu fi hadal hadis, warajulu tewang lanang fi hadal hadis ing dalam iki hadis iku kilaten ucapake ai huwa tegese utawi rajul iku Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan laki-laki itu di dalam hadis tadi adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi wakila, ada riwayat yang lain, wakilan tenucapake huwa tegese utawi rajul iku Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wakilan tenucapake, ada riwayat lagi yang lain bahwa utawi rajul iku Abu Darin, sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu. Jadi ada yang meriwayatkan beliau itu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang meriwayatkan laki-laki itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian juga ada yang meriwayatkan bahwa laki-laki itu adalah Abu Dar radhiyallahu anhu.
Tetapi wakila lan tidak ucapake huwa tegese utawi rajul iku ghairuhum liyane iku kabeh. Jadi ada yang mengatakan laki-laki itu adalah selain daripada 3 orang tadi. Ya. Jadi ini tercantum di dalam termaktub dalam kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah pada kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin pada halaman yang ke-11. Ini kitabnya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi yang dinukil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah? Artinya apa? Bahwa kita kembali kepada ajakan yang diserukan oleh kelompok-kelompok yang saat ini menolak tentang nasab habaib yang ada di negeri ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali kepada ajaran NU. Ini adalah salah satu bagian daripada ajaran pendiri NU, ulama NU, yaitu untuk mencintai Kanjeng Nabi. Dan tentu bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi adalah dengan mencintai dzurriyyah ataupun keturunan-keturunannya. Toh seandainya penelitian mereka ini benar, toh seandainya meskipun Syekh Al-Fakir tidak meyakini itu dan tidak mempercayai sama sekali, karena Al-Fakir masih mempercayai dan meyakini meskipun sebagai orang yang tabe mengikuti para ulama, dawuh-dawuh dan ajaran-ajaran para ulama-ulama sepuh yang ada di NU, sejak dulu tidak pernah mempermasalahkan tentang habaib yang ada di Nusantara ini, ya. Bahkan ulama-ulama dunia yang berakidahkan, ya, dalam tanda kutip, yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang menafikan ataupun menolak bahwa nasab Alawi ini bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ada beberapa ulama yang secara akidah mungkin diragukan apakah ulama ini dari kalangan Ahlus Sunnah atau dari kalangan Syiah ataupun Wahabi, ya. Tetapi sebatas yang Al-Fakir ketahui, dan itu pun juga dipindahkan oleh para ulama-ulama NU yang selama ini mereka tidak sependapat dengan penelitian Pak Imaduddin ini, dan juga tidak mendukung tentang penelitian kelompok pembatalan nasab ini, yang hingga sampai saat ini ulama-ulama NU yang masih mempercayai habaib yang ada di Nusantara ini bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Pak Alawi, jalur Pak Alawi, ya. Maka Al-Fakir hanya bisa mengatakan begini, apa hikmah di balik itu? Apa sih ruginya kita mencintai ulama? Seandainya apa yang penelitian mereka itu benar, kita nggak ada ruginya kita mencintai para habaib yang alim-alim atau yang tidak alim sekalipun. Ya, kita bukankah ajaran Islam itu untuk mencintai sesama umat Islam, ya, apalagi yang seakidah Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi yang alim, ya. Jadi seandainya nanti di saat nanti kita di Yaumil Mahsyar, kemudian ternyata habaib yang ada di Nusantara ini tidak bersambung kepada Rasulullah, ya kita sudah dapat untung mencintai para ulama atau mencintai sesama muslim. Akan tetapi jika penelitian Pak Imaduddin dan kelompok-kelompoknya ini, tuduhan mereka ini salah, bagaimana nanti di saat kita di mahsyar, kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata kenangan kita selama di dunia adalah kita menjadi kelompok bagian satu gerbong bersama orang-orang yang selama ini mencaci maki, menghina, merendahkan, menyakiti para habaib yang ternyata adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalir darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tubuh para habaib yang ada di Nusantara ini. Sedangkan kita
sangat mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita menyakiti keturunannya, menyakiti duriahnya, itu artinya menyakiti hati Rasulullah. Apakah mungkin kita akan mendapatkan syafaat? Maka saya mengajak kepada teman-teman dan juga warga Nahdien, bukan ulamanya. Kalau ulama tidak perlu saya ajak, karena beliau para ulama di NU ini alim-alim, gudangnya orang alim. Mereka sudah sangat alamah sehingga tidak perlu untuk Al-Fakir sebagai orang awam, orang yang jahil ini menasihati atau istilahnya nguyai segoro. Tetapi ini sama warga Nahdien. Marilah kita tetap jangan mundur, jangan bosan, jangan menyerah, jangan ragu, tetaplah kita mencintai para ulama, mencintai para habaib, ya, baik yang alim ataupun yang tidak alim, ya, sebagai bukti kecintaan kita kepada kanjeng Nabi dan bukti komitmen kita ataupun kesungguhan kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya, ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga konten ini bermanfaat dan Al-Fakir tidak punya sedikit pun maksud tujuan untuk menggurui, hanya berbagi, ya. Karena ajaran untuk saling mencintai sesama muslim adalah bagian daripada syariat Islam. Meskipun mereka setiap hari mencaci maki, setiap hari kelompok mereka menghina, merendahkan, bukankah para habaib-habaib yang ada di Nusantara ini juga banyak yang alim-alim, banyak juga yang berkontribusi, berdakwah, mendidik umat, ya, menjaga akidah-akidah umat Islam ini di Indonesia ini. Tapi mereka menafikan itu, mereka seakan-akan membuta, bahwa seakan-akan habaib yang ada di Nusantara ini adalah merugikan, bahwa habaib yang ada di Nusantara ini tidak ada baiknya sama sekali, ya. Bahkan mereka dengan terang-terang mengatakan habaib yang ada di Nusantara ini adalah Yahudi. Ini kan lebih parah daripada Wahabi, ya. Jadi Wahabi ini mengkafirkan orang-orang yang sudah Islam, ya. Ini sama. Jadi orang-orang yang sudah Islam, ulama-ulama pun dianggap sebagai orang-orang kafir. Cuman bahasa mereka mengatakan Yahudi, ya kan, di luar Islam berarti orang kafir, ya. Terus apa bedanya mereka dengan orang-orang Wahabi, bahkan lebih parah? Insya Allah di konten berikutnya Al-Fakir akan berbagi lagi tentang suatu riwayat masih dalam ranahnya mencintai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.